Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ayu Khalifah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal dan para pemirsa semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Atika Ayu Rahmadani dengan NIM 21411020176 akan menjelaskan sedikit tentang budaya penginyoan dari Banyumas berupa begalan. Langsung saja, begalan. Begalan dikenal sebagai salah satu bentuk budaya Banyumasan yang kerap ditemukan dalam sebuah prosesi pernikahan daerah setempat. Tradisi begalan adalah sebuah prosesi dalam bentuk pertunjukan yang pada awalnya dilakukan pada pernikahan anak pertama atau hajat mantu pertama. Tradisi begalan menjadi salah satu ritual pada upacara pernikahan tradisional Jawa di daerah Banyumas yang unik dan tidak ditemukan di wilayah lain. Istilah begalan berasal dari kata begal atau perampokan. Konon, tradisi begalan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1850 atau di era pemerintahan Bupati Banyumas ke-14 Raden Adipati Cokronegoro. Dikisahkan bahwa tradisi begalan berawal dari perjalanan Adipati Wirasaba yang hendak mempersunting puteri dari Adipati Banyumas. Namun, saat berangkat ke kediaman Adipati Banyumas, Adipati Wirasaba dihadang oleh begal atau perampok yang mengincar barang bawaan yang mereka bawa. Terjadi pertarungan antara keduanya dan dimenangkan oleh rombongan Adipati Wirasaba. Kisah Adipati yang dihadang oleh begal inilah yang menjadi bagian dari cerita begalan dengan disisipkan nasihat untuk kedua mempelai sebagai bekal dalam menjalani kehidupan pernikahan. Selanjutnya, prosesi begalan. Dalam sebuah adegan begalan terdapat dua tokoh, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis disimbolkan dengan sosok Gunareka, sementara tokoh perampok atau pembegal dalam tradisi begalan bernama Reka Guna. Barang-barang yang dibawa tokoh Gunareka berupa sebuah pikulan berisi pupakawah atau brenong kepang. Brenong kepang adalah pikulan berisi berbagai alat-alat dapur. Sementara tokoh Reka Guna akan membawa sebuah pedang kayu atau senjata bernama hulira. Pelaksanaan begalan dilakukan setelah akad nikah. Begalan dimulai dengan kemunculan sosok Gunareka dan Reka Guna yang memasuki tempat pernikahan. Adegan begalan diawali dengan menceritakan kisah Adipati Wirasaba yang dihadang oleh begal. Gunareka yang dihadang oleh Reka Guna kemudian menerima tantangan dan keduanya melakukan tarian peperangan singkat. Setelah itu, keduanya kemudian menjelaskan maksud pertunjukan begalan dan diakhiri dengan mempersilahkan para tamu atau penonton untuk berebut barang di dalam pikulan. Dilansir dari beberapa sumber, barang yang dibawa oleh tokoh Gunareka dalam pertunjukan begalan merupakan simbol yang akan digunakan dalam menjelaskan sebuah nasihat pernikahan. Selanjutnya ada barang-barang yang dibawa dalam pikulan. Yang pertama ada pikulan atau wangkring. Pikulan atau wangkring berarti suami istri harus menopang segala kebutuhan dan beban dengan tulus ikhlas dan sesuai dengan kekuatan diri, bukan kekuatan orang lain. Yang kedua ada ilir atau kipas. Ilir atau kipas bermakna ganda, yaitu untuk sumber angin yang berguna untuk mendinginkan nasi dan menyalakan tungku. Makna ilir dalam begalan adalah nasihat untuk mendinginkan suasana dan tidak memanas-manasi orang lain. Yang ketiga ada siwur atau gayung. Siwur atau gayung memiliki makna agar kehidupan rumah tangga tidak dijalani dengan ngawur atau asal-asalan, agar mampu hidup berdampingan dengan lingkungannya. Yang keempat ada irik atau saringan. Irik atau saringan bermakna jika mempelai harus bisa menyaring dan berhati-hati dalam menjalani hidup. Selanjutnya ada kukusan. Kukusan memiliki filosofi sedulur papat limo pancer tentang kesadaran spiritual. Selain itu,
Ada juga makna bahwa mempelai harus menyikapi panas gejolak hidup dengan sabar dan mengambil sisi baiknya saja untuk mendapatkan sebuah kenikmatan hidup. Selanjutnya, kekep atau temikar, yang berarti pasangan harus menutupi aib satu sama lain. Pendaringan atau kendil. Pendaringan atau kendil menyimpan pesan bagi istri agar bijak dalam menyimpan dan memanfaatkan rezeki yang diberi suami dan bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya ada layah atau ciri dan mutu. Layah atau ciri berarti tempat bercampurnya berbagai rasa layaknya omongan orang tentang pasangan pedas sebagai sambal yang bisa diwadahi dengan baik maka akan tetap terasa enak. Mutu atau ulekan menyimpan pesan agar mempelai dapat memecahkan segala masalah sekeras apapun agar bisa terselesaikan dan mencapai kenikmatan hidup. Selanjutnya, eros. Eros memiliki makna seseorang yang berumah tangga harus bisa mengolah rasa agar bisa menjadi pelajaran untuk tumbuhnya kedewasaan. Ada padi. Padi bermakna kemakmuran dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta sifat agar semakin tinggi, semakin merunduk. Selanjutnya, yang terakhir adalah palawija, yang terdiri dari pala gemantung dan pala kependem. Palawija yang terdiri dari pala gemantung dan pala kependem bermakna agar tidak menggantungkan hidup pada orang lain, serta harus bisa memendam rasa sakit hati dan tidak menyimpan dendam. Melanjut takon jenengmu sapa? Oh, Rika takon jenenge nyong. Sing anyar apa sing lawas? Sing anyar ya? Sing anyar durung dadi. Durung dadi? Wah sing lawas Bodol. kentir, Dana bau. dana Keleweh bau tenaga. Rika sapa? bau reksa. Bau reksa, bau wedhus, reksa mambu, wedhus mambu. Jeneng kok pada kena karo suami. Wis Rika ngandilakune nyang apa? Sampeyan gawa braka-braki tujuane mengeneh. Iya. Bisa njlentrena siji lan sijine kena mlebu nang dalem kene. Sanajan wujude ra sepira, kita tinggalane nenek moyang kita rikala taun 1500 wis ana kaya iki. Jenenge apa? Iki kabeh jenenge begalan. Tegese begalan. Pisan gawan Pisan lantaran. gawan lantaran. Ana sing arani bubak Bubak kawak. kawak. Bubak wiwitan kawak tua. Contone. Penganten saklorone bakal miwiti dadi wong tua. Iki dadi wong gila. Ya ta? Sampeyan ngerti? Ya ngerti. Siji lan sijine ki. Iya. Jeneng-jeneng ngerti? Iya. Ngarep kene. Wes, Nyong takon. takon apa? Jeneng apa? Pikulan. Aduh. Masih wong iki. Pikulan. Udu. Lah jenenge apa? Pring. Apa ya? Jenenge Ya, apa? Mbak. Pring. Ya. Pring. Wes ngerti. Cara malah kayak gue ditunjukna malah mung karo Yunus kuwi. Wes ngertian iki jenenge pring. Lah kenapa kamu pikulan? Sing arani gethuk sapa? Asem ya, jangan bikin erosi kamu Ada ya. erosi, udah erosi. Apa sih? Emosi. Emosi ya. Maksudnya kowe iki kan pring, Ya. digawe pikulan, pisan darani pikulan. Pengantin saklorone bakal mikul sesanggeman kewajiban sing luwih abot. Pisane enteng. Bisane enteng Mas, Mbak, kudu dipikul bareng-bareng, disanggo bareng-bareng bakal dadi enteng. Anak yan, anak ilir, anak pusan, anak centong. Werdine. Papat yang tunggal, sego ditumplek jenengane Kagolong. sing tak jaluk keluarga pengantin kakung, keluarga pengantin putri, Kepriwe? kudu wis gumbolong dadi sawiji. Wis nentokake dina lan tanggale, wis ora wong liya maning. Dadi keluarga, Nah. dadi sedulur. Iya, sorok. Iki khusus panggilannya Mas Adi. Kertas Bu, sorok Bu. Apa? Sorok Sorok khusus Mas Adi. khusus Mas Adi. Yang wis aso buka rok. Cek bisik-bisiknya banget kowe. Sini apa kira dilentrake ditutup ya mandek tok. Dene ngomong sorok ke Lah apa sih saru sapa? Lah kowe iki ngomong Nyamune apa? Sorok khusus Mas Adi. Iku langsung buka rok Belum rampung, belum rampung. Masa begalan saru, Pak? Begalan itu adalah tuntunan dan tontonan itu. Mas Adi sorok, yang wis aso buka rokok. Kagem piyai-piyai seminake aja itu sifating Sifating sorok. sorok. Aja seneng sarak-sorok duweking kan utawa duweking tak tandane. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang begalan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.